Sebelumnya, perkenalkan, saya Aura Sylva Cassandra dengan NPM 2516041055 dan teman saya. Nama saya Liana Zakia dengan NPM 2516041036. Jadi, hari ini kita mau ngapain sih? Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas satu topik penting tentang bagaimana seharusnya perusahaan milik negara itu berjalan di Indonesia. Sederhananya, PT Pertamina itu adalah perusahaan milik negara, yang dimana tugas utamanya atau tujuan utamanya itu bukan cuma untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk melayani masyarakat. Tapi gimana ya jadinya kalau misalnya di dalam pengelolaannya itu justru terdapat hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu, mari kita bedah kasusnya. Ayo. Nah, sebelum kita masuk ke kasus, sebenarnya apa sih pengertian dari maladministrasi itu? Gampangnya, maladministrasi adalah Salah satu studi kasus atau peristiwa nyata yang terjadi di Indonesia adalah PT Pertamina yang melakukan maladministrasi dalam penguasaan jalan industri raya Barito Timur. Menurut laporan resmi dari Ombudsman RI, PT Pertamina bersama anak usahanya yaitu PT Patra Jasa terbukti melakukan maladministrasi. Mereka menutup jalan industri raya secara sepihak. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat jadi mati total. Parahnya lagi, sertifikat hak pakai atas jalan tersebut ternyata diterbitkan secara tidak sah atau menyimpang dari aturan. Jika kita menganalisis menggunakan teori akuntabilitas dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, ada 3 kesalahan fatal yang terlihat jelas di sini. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Sebagai BUMN, Pertamina seharusnya menjaga fasilitas umum untuk rakyat, bukan malah menutup jalan demi kepentingan bisnisnya sendiri. Ini jelas merugikan kepentingan umum. Yang kedua, melanggar prosedur. Ombudsman menemukan bahwa 17 sertifikat hak pakai yang dipegang Pertamina itu cacat hukum karena mengabaikan aturan pertahanan yang berlaku. Dan yang ketiga, kelalaian pemerintah sekitar. Kasus ini juga jadi bukti buruknya koordinasi antar instansi. Pemerintah daerah dan BPN setempat terkesan membiarkan masalah ini berlarut tanpa memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak. Kesimpulannya, dari kasus Barito Timur ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya bisnis BUMN itu tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Untungnya, Ombudsman sudah mengambil langkah tegas dengan meminta Menteri BUMN untuk menghentikan penutupan jalan dan meminta Kementerian ATR atau BPN untuk mencabut sertifikat tanah yang bermasalah. Dari kasus ini, kita belajar bahwa transparansi, taat aturan, serta hak masyarakat harus selalu jadi nomor 1 loh. Nah, segitu saja pembahasan dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.